Muslihudin alias Udin mengaku pernah mengalami pelecehan serupa ketika berusia 10 tahun. Namun demikian, dia tidak ingat siapa yang melakukan hal buruk itu terhadapnya. Hingga akhirnya pengalaman traumatis itu berlalu begitu saja. Lantas benarkah anggapan bahwa para pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur umumnya pernah menjadi korban? Tim Fakta pun menemui pakar dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Profesor Dian Ratna Sawitri. Kemarin saya sempat berbincang langsung dengan tersangka. Tersangka mengatakan bahwa saya tanyakan alasannya itu kenapa kok sampai setega itu melakukan pencabulan gitu ya terhadap anak di bawah umur bahkan sesama jenis begitu. Tersangka ini mengatakan bahwa sempat merasa sakit hati sebelumnya karena sempat putus cinta dan lain sebagainya, terus ditambah ada beberapa hal lain, misalnya suka menonton video porno. Itu bisa menjadi pemicu juga nggak sih, Prof? Saya rasa bisa. Jadi dari lingkungan, kemudian dari apa yang sering dia tonton, sering dia lihat, sering dia baca, dan dia dengar ya, dia melihat, kemudian ingin mencoba dan sebagainya, kemudian pernah mengalami kekecewaan. Nah, sebetulnya kekecewaan ini bisa dialami setiap orang, dan bagaimana dia memanage kan membutuhkan satu semacam pelampiasan tertentu ya. Untuk faktor lain, misalnya pelaku pelecehan seksual ini pernah menjadi korban pelecehan juga ketika di masa lalu, itu bisa menjadi faktor pemicu juga nggak? Ya, dari sisi trauma, kemudian ya, ketika dia telah menjadi korban, kemudian tidak dimanage dengan baik juga pada saat itu, menimbulkan kekecewaan, dia menjadi menarik diri barangkali seperti itu, tidak ada tempat untuknya bercerita. Nah, kemudian muncul satu kesempatan, kemudian dia merasa hal itu dia juga pernah mengalaminya, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apakah itu sesuatu yang baik atau buruk, di stop atau tidak ya. Saya nggak membayangkan ya Prof ya, karena korban ini usianya ada yang TK, SD. Itu untuk dampak secara psikologisnya tuh gimana, dan penanganannya harus seperti apa ya Prof ya? Kalau anak-anak biasanya ekspresinya ketika itu mungkin under pressure, ancaman dan sebagainya, dia pasti akan mengingat itu sebagai hal yang sangat menakutkan. Mungkin akan terekspresikan dalam ketika dia tidur, dia mengikut, dia takut pada sosok-sosok yang mirip dengan pelaku seperti itu ya. Kemudian dia merasa tidak aman kalau di luar. Nah, memang yang pertama kali kita lakukan, dia harus ada tempat cerita di mana di sekitarnya ini dia percaya pada orang-orang di sekitarnya itu. Dia mengatakan sesuatu, tidak akan dikatakan itu kesalahanmu, kenapa kamu mau. Ya, nah, kadang-kadang tidak ada kan, judgement itu ya. Iya, tidak ada judgement yang semakin memojokkan dia. Dia sendiri tidak tahu gitu. Jadi memahami bahwa itu mungkin ekspresi dari kekecewaannya dia seperti itu. Muslihudin memang telah ditangkap dan mengakui semua perbuatannya. Namun demikian, lelaki asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini mengaku bahwa korbannya hanya 10 orang. Begitulah penuturan Muslihudin saat ditemui tim fakta di markas Polres Batang, Jawa Tengah. Dan inilah pengakuan Muslihudin alias Udin. Tahu Mas Udin di sini karena apa? Iya, tahu. Tahu. Karena apa Mas? Karena saya berbuat cabul. Itu gimana ceritanya Mas? Sering lihat film-film porno. Udah sejak kapan itu? Sejak 2019. Terus pas ngeliat, Ya jadi ketarik gitu. kenapa tertariknya ke anak-anak ya Mas, maunya ya Mas ya? Iya. Soalnya anak-anak itu mudah dibujuki. Termasuk yang dilakuin Mas Udin. Iya. Ngebujuknya emang gimana? Pertama sih jalan-jalan, saya ajak jalan-jalan. Kemudian setelah jalan-jalan, saya ajak ke suatu tempat, yaitu kos-kosan. Terusan kemudian saya pinjamin HP. Pinjamin HP itu buat apa? Buat main game. Game offline, bukan online, game offline biasa. Game offline. Iya. Biar apa Mas? Ya biar anak itu tenang. Terus? Tenang, santai, dan Nggak berontak nggak gitu berontak, ya? iya. Terus setelah dikasih HP, akhirnya main game? Nah, saya lorotin itunya, celahnya saya turunin, terus saya di atasnya gitu. Tempatnya di mana sih? Banyak di daerah kos-kosan. Kos-kosannya siapa? Kos-kosannya punya tante saya. Mas Udin sempat ngancem juga nggak sih? Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Tadi kan Mas Udin bilang itu dari tahun berapa? 2019 ya? Iya, Itu berapa orang yang Mas Udin lakukan kayak gitu Mas? sekitar 10 lebih. Itu umur berapa tuh rata-rata Mas? SD. SD? Iya.
Bergantian atau gimana itu Mas ceritanya? Ceritanya pergantian. Oh. Ada yang 1 bulan, ada baru sekali. Katanya Mas Udin juga guru ngaji. Enggak. Kalau guru rebana benar. Kalau gubana iya. Waktu itu ayah Mas Udin sama keluarga sempat ketemu sama keluarga korban. Iya. Katanya nggak usah ngelaporin, selesain aja secara kekeluargaan. Itu bener nggak sih? Emang ada orang yang bilang tapi per orang. Oh. Tapi waktu itu saya belum pas nggak di rumah. Oke. Nah Mas Udin sadar yang Mas Udin lakuin itu. Saya sadar. Kenapa sih Mas? Itu untuk pelampiasan aja. Pelampiasan. Kenapa? Boleh cerita? Waktu dulu saya suka sama perempuan itu. Suka sama perempuan tapi dia sekarang sudah menikah sama orang lain gitu. Itu tahun kapan itu Mas? Sekitar tahun 2019 itu. Mas Udin tuh pernah ngalamin pelecehan juga waktu kecil? Waktu kecil seingat saya pernah Ibu. Oh pernah? Tapi pelakunya saya nggak tahu pelakunya saya. Oh pelakunya nggak tahu? Sudah lupa kan masih kecil. Masih udah kecil. udah puluhan tahun saya. Pelakunya saya nggak tahu. Oh waktu itu umur berapa? Sekitar SD Ibu. Berarti sekitar umur 9-10 tahun. Oh 9 sampai 10 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi sering waktu itu ngalamin pelecehan gitu Mas? Kalau pelecehan sering sih nggak sering banget Ibu. Cuma 1-2 kali aja. 1-2 kali aja. Sempet cerita waktu itu ke orang tua? Nggak pernah. Kenapa nggak cerita? Kan waktu itu kan seakan-akan kan hanya mainan Ibu. Soalnya yang melakukan itu kan bukan orang besar. Melainkan itu kalau sama saya itu hanya selisih 2 tahun. Nah itu saya dibuat seperti itu. Nyesel nggak sih Mas? Nyesel banget Ibu. Nyesel banget saya sangat nyesel. Sangat menyesal sekali. Kenapa menyesal? Karena itu sangat merugikan orang lain Ibu. Dan itu sangat merugikan saya sendiri dan keluarga saya dan semuanya. Semua orang-orang yang terdekat kepada saya. Sama teman-teman dan semuanya. Sangat merugikan sekali. Dan saya malu. Muslihudin tampak meragu saat ditanyai seputar peristiwa yang terjadi di tahun 2016. Meski demikian, jajaran kepolisian Polres Batang menyebutkan masih akan terus mendalami semua informasi yang berkembang. Selain itu, polisi masih terus membuka posko pengaduan bagi warga yang hendak melapor. Mengingat aksi Udin ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan patut diduga masih banyak korban yang belum melaporkan kekejian yang menimpa anak-anak mereka. Yang disampaikan oleh tersangka bahwa pada saat itu memang dia mengakui bahwa para korban ini anak-anak di bawah umur. Oke, bawah umur tuh berapa rata-ratanya? Kisaran dari para korban yang melapor itu umur 5-13 tahun. Apakah sebelumnya ini tersangka sempat melakukan hal serupa sebelum kejadian ini terungkap ke publik? Untuk pengakuan dari tersangka, si tersangka tidak pernah ini karena kita berbicara pada saat penyidikan ya. Iya. Jadi kami juga belum pernah menerima aduan terkait dengan tersangka baru kali ini, dan tersangka juga kita pada saat kita minta keterangan juga dia belum pernah dilaporkan terkait dengan ini. Kenapa saya tanyakan ini Bang Yoris? Karena saya sempat ketemu langsung dengan beberapa keluarga korban. Keluarga korban ini menyampaikan bahwa sebetulnya sebelum kejadian ini terungkap ke publik, tersangka ini sudah pernah melakukan hal serupa. Bahkan korbannya adalah keluarganya sendiri, tapi kemudian, ya itu gimana? Artinya gini, dari kita kembali lagi ke belakang ya. Pada saat itu, apakah ada laporan ke polisi? Ya. Ataukah hanya itu diselesaikan antar lingkup keluarga? Karena apa? Karena warga antara korban dengan pelaku itu masih ada kaitan saudara. Ya. Jadi pada saat itu kita juga sudah minta informasi dari rekan-rekan yang di sini juga belum pernah ada laporan. Oke, jadi artinya tersangka tidak mengakui ya bahwa atau tidak membenarkan bahwa sempat melakukan hal serupa sebelum kejadian ini. Berarti tidak pernah ya ada kalimat itu keluar dari tersangka. Sejauh ini ada berapa korban yang sudah masuk datanya ke pihak Polres? Yang sudah laporan dari awal sampai dengan sekarang ini 21 orang, dan saat ini kami masih membuka posko pengaduan. Kita koordinasi dengan perangkat desa setempat, dengan P2TP2A Kabupaten Batang juga. Siapa tahu nanti ada muncul korban-korban. Kami juga sudah memberikan himbauan melalui Babin Kamtipmas, melalui Kepala Desa dan perangkat, serta kita juga
lakukan himbauan kepada para orang tua ya, supaya jangan merasa takut. Oke, saya lupa satu lagi untuk ancaman hukuman karena ini juga tentu ditunggu oleh para keluarga korban. Oke, terkait dengan hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu terkait dengan perlindungan anak dengan ancaman maksimal hukuman penjara 15 tahun. Muslihudin boleh saja mengaku korbannya hanya 10 orang, tapi faktanya korban yang melapor telah mencapai 21 orang. Selain itu, fakta di lapangan masih banyak keluarga korban yang enggan melakukan pelaporan. Kami pun menemui korban-korban lainnya. Dari keluarga korban ini kami mengetahui modus yang digunakan pelaku amat beragam untuk membujuk korbannya. Anak Mas Hasan ini juga jadi korban gitu dari pelaku ya Mas ya? Ya itu kapan Mas? Itu waktu tanggal 31 malam minggu, pas malam tahun baru begitu Mbak informasinya, sekitar pukul 10 malam. Itu gimana ceritanya Mas? Kalau menurut ceritanya dari anak saya diajak masuk ke rumah dan si pelaku izin sama saya mau sholat gitu, sholat isya. Otomatis saya tidak tahu menau dia mau apa. Untuk bilangnya mau sholat saya persilahkan dan saya pun tidak merasa curiga apa yang dia akan berbuat. Kalau menurut informasi anak saya diajak di depan televisi, terus nggak tahu gimana dikasih HP, terus katanya ditindih gitu. Mungkin tidak lama kemudian terus pindah lagi ke kamar tidur anak saya yang pertama, dan selepas itu juga saya juga melihat waktu berpapasan saya lewat dia sama anak saya yang kecil di dalam kamar gitu Mbak, tapi saya itu nggak ngeh, dan si korban pun si pelaku tersebut lihat saya, dia kaget, tapi saya tidak berpikiran apa yang akan mereka lakukan di dalam bersama anak saya. Saya nggak ngeh, saya juga langsung keluar begitu Mbak. Duduk kembali di luar. Mas, waktu pas kejadian pas tahun baru, kan itu kan di rumah Mas Hasan ya? Nah istri Mas Hasan kan katanya ada di rumah. Nah itu di mana posisinya waktu itu? Posisi istri saya di dalam kamar, mungkin dia lagi main HP atau gimana, kurang tahu juga Mbak ya. Saya juga di luar. Terus mungkin anak saya pengetahuannya dia katakanlah pernah mau digituin, dia ngerasa nggak enak. Tapi istri saya nggak ngeh gitu. Soalnya juga televisi suaranya agak kencang gitu. Jadi nggak terlalu kedengeran apa yang anak saya. Itu dirasain sama anak Mas Hasan itu berapa waktu setelah kejadian? Hampir 4 hari rasanya seperti itu, sakit, agak perih gitu. Ya Allah, miris banget denger ceritanya. Mas, terus pas 4 hari setelah kejadian ngalamin itu, terus gimana itu keluarga Mas? Maksudnya sempat dibawa ke rumah sakit atau ke dokter atau? Pada waktu itu tanggal berapa ya, malam Jumat kemarin Mbak, itu istri saya sehabis sholat, waktu penangkapan si pelaku tersebut sorenya, istri saya nanyain sama anak saya, memang katanya dikasih ini gitu, dimasukin titik katanya gitu. Ya sebagai orang tua gimana ya, marah ya, kesel ya, kita minta pertanggungjawaban sama yang melakukan tersebut lah, gimana caranya supaya hukum di negara kita berlaku. Kita minta hukuman yang seadil-adilnya lah, hukuman dari polisi gitu.